Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita untuk hari ini diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkata demikian bagi kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang menanam pohon di kebun. Kemudian dia berdoa untuk pohon yang sudah dia tanam. Ia mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berilah hujan agar akar pohon ini mendapat cukup air dan tumbuh." Amin. Kemudian Tuhan menurunkan hujan yang cukup lebat. Ketika hujan itu turun, orang itu kemudian khawatir karena hujan tidak kunjung berhenti. Dan ia jadi memohon kembali kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hentikanlah hujan ini, supaya pohonku mendapatkan sinar matahari yang cukup." Amin. Dan seketika itu juga hujan berhenti dan matahari bersinar dengan terik. Saat itu juga laki-laki itu khawatir dengan pohonnya. Dia sangat takut pohonnya mati kepanasan. Lalu dia kemudian berdoa lagi kepada Tuhan. "Ya Tuhan, turunkanlah hujan es agar pohonku merasa sejuk." Amin. Dan Tuhan mengirimkan hujan es. Apa yang terjadi? Pohon itu yang tadi tampak sangat segar, tapi kemudian pada sore hari layu dan mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, laki-laki itu sangat sedih. Kemudian ia pergi ke rumah temannya dan menceritakan cerita yang terjadi dalam hidupnya sepanjang hari ini. Kemudian temannya itu berkata, "Aku juga menanam pohon, tapi lihatlah, pohon itu tumbuh dengan baik, karena aku mempercayakan pohon itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang telah menciptakan, tentu Tuhan lebih tahu apa yang diperlukan pohon itu daripada aku, hanya seorang manusia. Badai, cahaya, matahari, hujan, angin atau apapun yang akan terjadi, tentu Tuhan tahu yang terbaik yang dibutuhkan oleh pohon itu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita hari ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya berdoa. Yesus mengatakan, bukan dengan bertele-tele dan menyangka banyaknya perkataan membuat dikabulkan doa kita, melainkan doa yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Doa yang percaya bahwa Allah pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Bagaimanapun itu caranya, kapanpun itu waktunya, dan saat kapanpun itu ada. Itu sebabnya Allah mengkehendaki kita untuk tidak khawatir akan segala hal. Namun sebaliknya,
kita diajak untuk selalu mengucap syukur atas apapun jawaban doa kita. Bukankah Dia tahu yang terbaik dan yang paling kita perlukan? Dia yang menjadikan kita. Allah juga tahu bagaimana mencukupkan keperluan kita. Seperti seorang bapa yang bertanggung jawab, pasti tahu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan teruslah mengucap syukur, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.